Nah, sebelum itu jangan lupa ketik tombol subscribe dan lonceng, jadi kalian bisa dapat notifikasi dari aku kalau setiap upload video. Like dan komen sehingga aku semangat buat bikin video-video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini aku mau bahas mengenai masalah bagaimana sih poluan pada saat pendidikan, apa aja sih yang dilakukan pada saat pendidikan. Nah, sebelum itu jangan lupa ketik tombol subscribe dan lonceng, jadi kalian bisa dapat notifikasi dari aku kalau setiap upload video. Like dan komen sehingga aku semangat buat bikin video-video baru. Nah, jadi di pendidikan poluan itu kita itu yang namanya polisi wanita dengan polisi laki-laki itu tidak ada bedanya. Jadi di pendidikan ya tetap sama gitu. Apa yang dilakuin sama polisi laki-laki ya itu juga kita lakuin gitu. Nah, yang namanya lari, push up, sit up itu hal yang biasa. Tentunya itu udah sebagai makanan pokok kita sehari-hari. Jadi makanan pokok kita di pendidikan itu bukan nasi, tapi lari. Jadi kita sebelum makan pagi lari, sebelum makan siang lari, setelah makan malam kita lari. Dan itu namanya wajib gitu. Kemudian kayak sit up, push up itu hal yang biasa gitu. Ada lagi, kalau misalkan pengen masuk poluan, kalian harus tahu kalau kalian nanti itu namanya biasa dengan hal yang disebut merayap. Merayap seperti ini gitu. Merayap punggung, kemudian guling botol, jongkok berdiri, itu juga termasuk hal yang biasa. Kak, apa kalau misalnya di pendidikan poluan yang ada cuman fisik aja? Enggak. Jadi kalau kita pendidikan poluan gitu, kita dikasih juga pembelajaran, materi, pembahasan mengenai tentang kepolisian. Jadi itu nggak cuman yang namanya kita fisik aja yang dilatih, enggak gitu. Kita masuk sekolah, masuk kelas, jam 8 kita masuk kelas, nanti jam 12 kita istirahat sampai jam 1 selesai, itu nanti masuk kelas lagi sampai jam 5 gitu. Jadi kita juga ada ulangan kalau misalnya nggak lulus remedial, kalau misalnya ada ujiannya juga gitu. Jadi nggak semua hal tentang fisik gitu. Jadi kita belajar juga ada gadiknya. Nah, gadiknya ini tuh biasanya rata-rata juga dari polisi yang membimbing kita. Yang gadik tuh namanya tenaga pendidik gitu. Itu dari luar, cuman biasanya kebanyakan rata-rata polisi juga gitu. Jadi jadi kita tuh dikasih buku-buku juga, buku-buku pembelajaran, buku tulis, alat tulis, materi bahasan gitu. Misal dalam 1 bulan ini tuh materinya tentang ini gitu, bahasannya tentang ini, SKS-nya tentang ini gitu. Nanti setelah itu kita ada namanya ulangan, ujian gitu. Jadi kalau nggak lulus ujian, nilainya kurang dari KKM, ya kita remedi gitu. Jadi ya kayak pada sekolah pada umumnya juga. Jadi bukan semuanya halnya itu tentang fisik gitu. Jadi kita belajar juga. Nah, tapi Kak, apa di situ dipelajarin cuman belajar dan fisik doang? Oh, enggak dong. Jadi di sana juga kita dapat hiburan-hiburan gitu. Misalnya nanti ada kayak event-event acara gitu, itu ada juga kayak acara musik-musik, itu juga kayak misalnya kalau kayak acara olahraga voli atau bola itu juga ada kok gitu.
Jadi semuanya nggak hal yang melulu monoton mengenai belajar fisik dan fisik, enggak gitu. Jadi ada juga yang namanya hiburan gitu. Apalagi kalau 17-an tuh itu paling seru, ada acara lomba, ya lombanya tuh sama kayak lomba yang ada di daerah wilayah-wilayah kita, sekitaran rumah kita gitu. Tarik tambang, apa ya semacamnya seperti itulah begitu. Nah, yang paling seru itu kita diajari kalau udah belajar materi nembak, itu seru gitu. Jadi kita dikasih senjata beneran loh ya, dikasih senjata beneran untuk belajar nembak gitu. Nah, tapi nembak itu juga ada nilainya. Kalau misalnya kita nilainya nggak memenuhi syarat, nah kita pasti dapat hukuman gitu. Jadi nggak cuma yang asal nembak, belajar nembak ngabisi peluru, enggak gitu. Diajarin juga tekniknya gimana, ininya apa, dan ada ujiannya juga. Jadi kalau misalnya nembaknya nggak lulus, ya kita dapat hukuman begitu. Tapi seru, hal yang paling seru itu ya belajar nembak, gimana kita nggunain senjata langsung seperti itu gitu. Kemudian kayak misalnya nanti dia itu ada jalan-jalan keluar gitu, dibawa tuh nanti jalan-jalan keluar, namanya izin bermalam gitu juga ada. Tapi ya cuman 2 hari gitu, kayak keluar Jumat sore, ya Minggu sore udah balik lagi, itu ada juga kok gitu. Jadi semua hal di pendidikan itu nggak monoton mengenai masalah fisik, belajar, tapi juga ada hiburannya. Jadi buat kalian yang emang pingin banget masuk Polwan, kalian harus tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, inilah pengalaman saya pada saat pendidikan. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, nanti di video selanjutnya akan saya bahas lebih detailnya lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan komen.